semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rodiah dengan NIM 221095. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Primagraha. Video kali ini saya akan membahas materi tentang pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisia Maya Andara SMMM sebagai tugas ujian akhir semester di semester 5. Video kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang internasional, dari pengertiannya, tujuannya, manfaat, bentuk, dan contohnya. Pasti sudah tidak asing lagi ya, kerjasama internasional itu berarti kerjasama antar negara. Kerjasama internasional, setiap negara tentu membutuhkan negara lain untuk bisa membangun bisnisnya. Tidak ada negara yang mampu tanpa melakukan bisnis internasional secara bersama. Nah, tujuan utama dari kerjasama internasional ini adalah saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerja sama, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Apa sih pengertian dari kerjasama internasional? Kerjasama internasional itu dapat diartikan secara umum sebagai kerjasama yang melibatkan negara-negara yang ada di seluruh dunia dan mereka bekerja sama agar saling memberikan keuntungan pada masing-masing negara. Dan kerjasama internasional ini merupakan hubungan kerja sama antara dua negara maupun lebih untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan kerjasama internasional ini yang pertama adalah mempererat persahabatan. Dengan adanya kerjasama internasional dapat mempererat persahabatan antar negara yang menjalin hubungan kerjasama internasional. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Dengan adanya kerjasama internasional dapat menjaga kerukunan dari berbagai negara. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan yang ketiga ini merupakan tujuan yang umumnya ingin dicapai oleh setiap negara, karena salah satu faktor suatu negara menjalin kerjasama adalah dapat menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Contohnya adalah Indonesia yang merupakan negara berkembang, dan karena masih berkembang, Indonesia ingin mencapai tujuan agar negaranya menjadi negara maju. Sehingga apa sih yang dilakukan Indonesia? Indonesia melakukan berbagai macam kerjasama internasional seperti ekspor dan impor. Contohnya kayak ekspor kelapa sawit dan impor beras dari luar negeri. Yang keempat, memperluas tenaga kerja. Dengan adanya kerjasama internasional, suatu negara dapat melakukan program pertukaran pelajar sehingga dapat membentuk tenaga ahli kerja yang baru. Dengan lahirnya ahli yang baru akan memberikan dampak yang baik bagi negara tersebut. Selain itu, warga negara telah menjadi tenaga ahli dapat membuat lapangan pekerjaan dan memperluas tenaga kerja yang ada di negara tersebut. Adapun yang kelima, tujuan dari hubungan kerjasama internasional adalah meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Negara yang menjalin kerjasama internasional berharap bahwa kerjasama tersebut dapat meningkatkan kemajuan negara dalam berbagai bidang. Maka, negara berharap dengan adanya kerjasama dalam internasional itu bisa memberikan kemajuan dalam berbagai bidang, baik itu dari segi teknologi, keuangan, maupun pendidikan yang ada dalam negara tersebut. Yang keenam, untuk melengkapi kebutuhan negara. Secara geografis, keadaan di negara yang ada di seluruh dunia itu pastinya berbeda-beda, dan negara tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalkan kayak Indonesia itu kan terdapat banyak rempah-rempah. Nah, negara lain membutuhkan rempah-rempah tersebut sehingga adanya ekspor dan impor. Yang ketujuh, mencegah terjadinya konflik. Sejalan dengan tujuan yang kedua, kerjasama internasional juga memiliki tujuan untuk dapat mencegah terjadinya konflik antar negara. Dengan menjalin kerjasama, maka akan terbentuk persahabatan yang erat dengan negara yang bekerja sama tersebut.
sehingga dapat meminimalisir terjadi konflik dengan negara yang menyetujui untuk bekerja sama. Manfaatnya sih agak sama kayak tujuannya, itu memajukan perekonomian negara, mendapatkan peluang maupun kesempatan, memperkuat daya tawar serta posisi negara tersebut di mata dunia internasional. Modal dari negara asing dapat masuk lebih mudah dan lebih banyak. Terus untuk macam bentuk kerjasama internasionalnya itu, yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral memiliki tujuan untuk dapat membina hubungan yang sebelumnya sudah pernah terjalin, kemudian menjalin kembali hubungan kerjasama dalam perdagangan. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Asia Pasifik yang berupa perjanjian ekonomi serta perdagangan di Asia Pasifik dan melibatkan berbagai negara lain seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, Eropa Barat, hingga Amerika Latin. Kedua, ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kebalikannya dari kerjasama bilateral. Jadi ini bentuk kerjasama yang tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah negara manapun. Contohnya itu ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA, yang kedua ada Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, yang kedua ada United Nations atau UN atau Persatuan Bangsa-Bangsa UN, yang keempat ada World Trade Center Organization atau WTO. Selanjutnya ada International Monetary Fund IMF. Bentuk kerjasama yang ketiga ada kerjasama regional. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Tujuan dari kerjasama regional ini adalah menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya seperti ASEAN, terus Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Terus materi selanjutnya itu contoh kerjasama internasional. Tadi udah dibahas ya. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang strategi dan struktur bisnis internasional. Materi ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Fathia Ayu Priastil, Nabila Dwi Afifa Lubis Bagas, Elwi Nibra, Nur Aziza, Nabila Adifa, Veronica Simanjorang. Kalian bisa baca nanti ada di web Google. Dan jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2023. Membahas tentang strategi dan struktur bisnis internasional. Dalam jurnal ini, strategi bisnis internasional tidak dapat dipungkiri bahwa gelombang globalisasi yang melanda setiap negara di dunia membuat perdagangan internasional menjadi peluang yang semakin menarik. Bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik karena terdapat perbedaan dan perspektif. Ada dua jenis klasifikasi perusahaan internasional. Yang pertama ada jenis perusahaannya. Jenis perusahaannya ini terdiri dari perdagangan luar negeri adalah ekspor dan impor barang. Yang kedua ada perdagangan jasa seperti jasa asuransi, perbankan, hotel, konsultasi, perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga ada investasi jaminan seperti membeli obligasi atau saham domestik, individu maupun perusahaan asing tanpa kendali manajemen. Yang keempat diinvestasikan langsung seperti PMA atau FDI, Foreign Direct Investment. Yang kelima, dalam neraca pembayaran, barang-barang dibagi menjadi rekening komersial atau mencatat perdagangan barang, rekening giro atau termasuk transaksi jasa, dan rekening keuangan. Nah, kan tadi ada dua jenis klasifikasi perusahaan internasional. Yang kedua itu ada fase pengembangannya, di mana tidak mungkin perusahaan tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan multinasional namun tidak semua mencapai level 4 atau 5. Perbedaan antar perusahaan multinasional dan global. Perusahaan multinasional beroperasi melintasi batas negara tetapi memperlakukan setiap negara sebagai yang terpisah. Strategi bisnis internasional
adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasionalnya. Strategi bisnis ini mencakup keputusan mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Agar berhasil, strategi bisnis internasional merupakan perusahaan harus konsisten dan secara internal dan eksternal. Tujuan dari strategi bisnis ini yaitu mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, yaitu posisi kompetitif yang unik dan menguntungkan di dalam negeri dan di dunia. Evaluasi strategis adalah fase dalam proses manajemen strategis di mana manajer puncak ingin memastikan bahwa strategi yang dipilihnya diterapkan dengan benar dan tujuan perusahaan tercapai. Tahapan evaluasi ini yaitu memahami batas toleransi, yang kedua ukuran sebenarnya, yang ketiga menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima, yang keempat lakukan perubahan jika perlu dan memungkinkan. Mungkin cukup itu saja materi bisnis internasional yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye di video berikutnya.